Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lijek Sukandar. Saya dari Prodi Manajemen, NIM 2892150 mata pelajaran perilaku organisasi. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perilaku organisasi. Konsep dasar pada perilaku organisasi yang akan saya bahas yaitu pengertian organisasi dan perilaku organisasi, lalu ada perilaku individu dan kelompok dalam organisasi, lalu pentingnya perilaku organisasi. Lalu, saya akan menjelaskan pertama yaitu tentang pengertian organisasi dan perilaku organisasi. Pengertian organisasi sering didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang bersama. Pengertian menurut statis yaitu organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama. Statis dalam arti bahwa setiap organisasi memiliki struktur yang cenderung tidak berubah-ubah. Di samping itu, di posisi, status, dan jabatan juga cenderung permanen. Pengertian secara dinamis yaitu proses kerjasama sejumlah manusia, 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dinamis dalam arti bahwa kerjasama berlangsung secara berkelanjutan atau proses yang selalu mungkin menjadi lebih efektif dan efisien. Sebaliknya, juga semakin kurang efektif atau kurang efisien. Dalam organisasi ada 4 unsur. Yang pertama yaitu ada manusia. Unsur ini dari segi jumlah terdiri dari 2 orang atau lebih. Lalu ada unsur filsafat. Manusia menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama. Lalu unsur yang ketiga yaitu ada proses sebagai perwujudan interaksi antar manusia yang menghasilkan kerjasama. Lalu ada unsur tujuan yaitu kesamaan kepentingan dalam rangka berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam organisasi tidak lepas dari yang namanya perilaku organisasi. Karena perilaku adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Dalam perspektif sistem pengendalian manajemen, di antara pendapat ahli mengemukakan bahwa perilaku organisasi merupakan krusial atau dapat memahami, menjelaskan, memperkirakan, dan mempengaruhi atau mengubah perilaku manusia yang terjadi di organisasi atau tempat kerja. Perilaku organisasi mencermati tingkah laku yang kasat mata, seperti diskusi dengan teman kerja, mengoperasikan komputer, dan menyusun laporan. Lalu perilaku organisasi mempelajari tingkah laku manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok organisasi. Lalu ada perilaku kelompok, juga menganalisa perilaku kelompok dan organisasi sendiri. Untuk dapat memahami perilaku individu dengan baik, terlebih dahulu kita harus memahami karakteristik yang melekat pada individu. Perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara personal atau individu dengan lingkungannya. Dalam hal pencapaian tujuan organisasi, prestasi individu memegang peranan penting. Sementara pencapaian prestasi itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor individual dan lingkungan. A. Faktor individual. Secara psikologis, individual normal memiliki integritas tinggi antara fungsi psikis dan fisik. Integritas tinggi tersebut akan melahirkan konsentrasi yang baik, sedangkan konsentrasi yang baik akan mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya untuk bekerja secara optimal dalam menjalankan tugasnya pada organisasi.
Lalu ada faktor lingkungan, perilaku kedisiplinan, kehadiran, pembelajaran, prestasi, kinerja, dan kepuasan karyawan di dalam organisasi secara individu dipengaruhi banyak faktor. Faktor karakteristik biologis, yaitu ada faktor usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja dalam organisasi. Lalu karakteristik kemampuan. Kemampuan dapat ditentukan oleh dua faktor, kemampuan intelektual dan fisik. Perilaku akan berkaitan dengan kinerja. Kalau kita membahas perilaku, pasti berkaitan erat dengan yang namanya kinerja atau performance. Kinerja manusia meningkat apabila sesuatu sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Lalu selanjutnya ada fungsi pendekatan saintifik pada perubahan perilaku, yaitu ada mendeskripsikan, memprediksi, menjelaskan, dan mengontrol. People-centered organization atau organisasi berpusat pada manusia. Terjaminnya keamanan kerja sehingga menghilangkan rasa ketakutan akan terjadinya pemecatan. Penerimaan sumber daya manusia dilakukan secara berhati-hati dengan menekankan pada kecocokan dengan budaya organisasi. Kekuasaan semakin didorong kepada orang di tingkat bawah melalui desentralisasi dan self-management team. Pembayaran berdasarkan kinerja, bukan sekadar pada senioritas. Banyak memberikan kesempatan untuk pelatihan. Kurang menekankan pada status, tetapi membangun perasaan sebagai kita. Membangun kepercayaan melalui berbagai informasi yang penting. Alasan mengapa perlu mempelajari perilaku organisasi menurut Fessio, yaitu ada practical application, yaitu penerapan dalam praktek secara real atau nyata, serta dapat aplikasi insight, wawasan yang dapat dipraktekkan. Lalu personal growth, dengan memahami perilaku organisasi, kita jadi dapat memahami manusia termasuk orang lain dan diri kita sendiri. Lalu increased knowledge, yaitu dapat menggabungkan antara manusia dengan pekerjaan, membuat kita lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak. Kesimpulannya, mengajarkan kita untuk menghargai satu sama lain, karena Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, agar kita dapat saling mengenal. Kita sebagai manusia memiliki tugas, yaitu saling melengkapi dan menghargai satu sama yang lain. Sekian penjelasan saya tentang perilaku organisasi. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.